Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita di sekolah minggu. Nah, kalau seharap kita semua sudah siap ya untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo, langsung undang kita untuk berdoa sebelum kita memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kembali lagi kami ke sekolah minggu. Setelah 1 minggu ini kami belajar online ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seminggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk bisa menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kalau saya pengen ajak kita semua untuk angkat pujian. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Kita mau datang memuji Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya, kita mau mengucap syukur pagi hari, siang hari, sore dan malam hari atas semua kebaikan Tuhan buat hidup kita. Nah, sekarang langsung mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Lalu saya mau undang kita untuk menyanyikan sebuah lagu Light of the World. Nah, langsung ada gerakannya. Jadi semuanya harus ikut gerakan langsung. Oke? The world is searching for an answer, the right of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright.
He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, shining, shining, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, shining, shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Ooh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, light, 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 light of the world, and it shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Iya, Tuhan Yesus adalah light of the world. Dia adalah terang dunia. Adik-adik sekalian, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Makasih ya Tuhan, Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati ya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan, yang sudah kami kumpulkan, biarlah persembahan ini juga nantinya boleh dipakai untuk gerejamu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui gerejamu ya Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah firman yang menciptakan dunia ini, akan menciptakan kita manusia. Firman Tuhan juga adalah firman yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu yaitu firman hidup sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya,
Ajar firman hidup yang beri damai sentosa. Ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman ajaib, firman yang beri hidup. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Christine. Shalom anak-anak, bentar ya. Aduh. Enak banget kalau tas yang berat ini udah ditaruh ya. Tadi berat banget bawanya. Anak-anak, rasa bangsa Israel juga begitu ya. Waktu mereka ada di tanah Mesir, setiap hari mereka harus kerja, bikin batu bata, harus bangun ini, bangun itu, disuruh oleh Firaun. Bahkan bukan cuma itu, mereka pun diperlakukan dengan tidak baik. Dan begitu mereka boleh diizinkan pergi oleh Raja Firaun bersama dengan Musa, Lause yakin mereka rasanya sama seperti Lause. Pada waktu Lause taruh tas itu di bawah, waktu Lause di sini, enak banget, ya. Dan Lause yakin mereka berjalan keluar dengan hati yang sangat gembira, karena mereka tahu mereka sudah tidak lagi menjadi budak di tanah Mesir. Tapi anak-anak, rupanya Allah sudah memperingatkan Musa bahwa akan ada rintangan di dalam perjalanan mereka. Sehingga waktu itu Allah sendiri meminta kepada Musa supaya mereka tidak melalui jalan yang singkat, tetapi Allah meminta Musa untuk berjalan memutar supaya bangsa Israel itu tidak menghadapi kesulitan. Dan bahkan Allah menyuruh mereka untuk berkemah di satu tempat tertentu. Anak-anak, ternyata begitu mereka berjalan pergi, Firaun itu mendadak sadar. Wah, kok kenapa aku kasih mereka pergi ya? Kalau mereka pergi, entah yang bangun ini semua siapa? Aku gak punya lagi dong budak-budak untuk aku suruh, ya. Bahkan orang-orangku udah sampai ngasih mereka harta, mereka pasti pergi dengan kesenangan. Sehingga akhirnya Raja Firaun memutuskan, panggil pengawal, kita kejar. Ya, mereka pun mengejar bangsa Israel untuk kembali membawa mereka kembali ke tanah Mesir untuk menjadi budak. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berkemah di dekat Laut Merah. Waktu itu sudah agak malam ya, dan mereka tidak khawatir dengan malam atau siang, karena memang di padang gurun itu kalau siang itu panas. Tetapi Allah mengirimkan tiang awan sehingga tiang awan itu berjalan di depan mereka, memimpin mereka sebagai tanda kehadiran Allah di waktu siang hari, sehingga mereka tidak merasa panas. Dan pada waktu malam, Allah mengizinkan tiang api berjalan di depan mereka sebagai penerang dan juga sebagai tanda kehadiran Allah, memimpin mereka, menerangi dan juga memberikan kehangatan pada malam yang dingin di padang gurun, sehingga mereka boleh tahu bahwa Allah tetap memimpin mereka. Nah, waktu itu sudah agak malam, sehingga mereka itu berkemah di satu tempat. Tiba-tiba mereka sadar, lihat dari jauh ada debu berterbangan, dan mereka baru sadar, ternyata itu bangsa Israel, itu adalah bangsa Mesir yang mengejar mereka. Mendadak orang Israel ketakutan, sehingga tanpa sadar mereka pun marah-marah sama Musa.
Mereka bilang, Musa, kamu itu ya mau bikin kita mati ya di sini ya? Memang di tanah Mesir nggak ada kuburan, sehingga kamu bawa kita supaya mati di sini. Sehingga pada waktu itu mereka semua ngomel-ngomel sama Musa. Tetapi waktu itu dikatakan di dalam Alkitab, ya. Dan Musa bilang, "Hei, jangan takut. Berdiri tegak dan lihatlah keselamatan yang daripada Allah." Ya. Dia akan memberikan keselamatan itu pada hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Ya. Kemudian kamu tahu para saudara, kita mau lari kemana? Kita berkemah di sini. Kita harus jalan ke depan, sedangkan di depan kita ini adalah laut Teberau. Yang jelas-jelas kita dengan bawaan banyak begini, kita nggak mungkin buru-buru bikin kapal kan? Tapi Musa bilang, jangan takut. Ya. Dan Allah kemudian meminta Musa, ya, untuk mengangkat tongkatnya, sehingga pada waktu itu keajaiban terjadi. Musa juga gak kepikir ya, laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Dan ternyata Allah mengirim menggunakan angin yang keras ya, untuk meniup sehingga laut Teberau itu benar-benar saking kerasnya, itu terbelah di tengah-tengah, dan airnya itu sampai menyingkir ke kiri kanan, membentuk dinding ya. Langsung gak kebayang beneran, dinding air, sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya menyeberangi laut Teberau di tanah yang kering. Dan kalian tahu ajaibnya, tiang api itu pindah ke belakang. Tadi kan tiang api berjalan di depan ya, tiang api itu pindah ke belakang, sehingga tiang api itu menghalangi orang Mesir untuk bisa melihat orang Israel yang sedang berjalan, dan juga menjadi penerang bagi orang Israel dari belakang untuk bisa menyeberangi laut Teberau pada malam hari. Langsung gak kebayang loh. Bayangin ya, jalan di kiri kanan itu air. Kayaknya kalau kita towel itu ya, mungkin air kita bisa berasa itu air. Dan mungkin kalau kalian lihat di gambar-gambar, kalian bisa lihat ada ikan-ikan ngeliatin kalian gitu. Ya, awalnya bangsa Israel juga takut. Mereka takut menyeberang itu, gimana nih? Kalau tengah-tengah jalan airnya jatuh apa gimana? Tapi setelah mereka berjalan sekian jauhnya, dan mereka mulai merasa tenang, mereka mulai melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka. Mereka juga tahu kan bahwa tiang api itu pindah ke belakang sehingga menghalangi orang Mesir, sehingga orang Mesir itu bukan melihat terang, tapi mereka merasa gelap, kok nggak bisa melihat bangsa Israel. Kemudian mereka berjalan sampai ke seberang, dan bangsa Mesir itu mengikuti dari belakang. Mereka tetap mau menangkap sehingga mereka berjalan ikut bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, dan sampai di tengah-tengah Allah menutup air tersebut sehingga semua tentara dan orang Mesir yang mengejarnya termasuk Firaun itu mati semua, tenggelam di dalam laut. Ya, bahkan sebelumnya itu ya Allah mengacaukan kereta-kereta orang Mesir itu, sehingga sepertinya mereka berat untuk berjalan, dan pada waktu itu Allah menutup air laut Teberau itu sehingga mereka semua mati. Ya. Nah, anak-anak, kadang kita juga seperti bangsa Israel, ya. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, maksudnya juga begitu. Kalau menghadapi kesulitan, ngomel dulu ya. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang berjalan di depan kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah ya udah biarin aja, tetapi Allah yang peduli terhadap kita. Bahkan Dia sudah menyiapkan jalan untuk kita lalui, sebagaimana bangsa Israel di dalam Alkitab dikatakan Allah bahkan menyuruh bangsa Israel untuk berjalan memutar, karena Allah tahu kalau bangsa Israel menghadapi rintangan yang seperti ini, mungkin mereka akan mundur dan kembali ke Mesir. Tetapi pada waktu mereka menghadapi kesulitan, pada waktu itulah Allah membuka jalan seperti laut Teberau yang terbelah itu. Kadang-kadang kita nggak kepikir jalan yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi anak-anak, kita memuji Tuhan bahwa kita ada anak-anak Allah yang berkuasa, maha kuasa,
pencipta langit, bumi, dan pemilik semesta ini. Dia Allah yang mengasihi kita, dia memberikan jalan yang terkadang buat kita tuh nggak masuk akal. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena itu anak-anak, dalam keadaan apapun, ya, pada waktu kita senang, jangan lengah. Ya, seperti bangsa Israel, mereka merasa sudah bebas, ya sudah gitu loh, tenang-tenang. Begitu mereka menghadapi kesulitan, mereka mulai kaget, mulai stres, mulai marah-marah sama Musa, ya. Bahkan mereka lupa bahwa Tuhan sudah mengirimkan tiang awan, tiang api sebagai tanda kehadirannya di tengah-tengah mereka untuk berjalan depan mereka. Anak-anak, Allah itu selalu bersama dengan kita. Baik senang ataupun susah, mari kita tetap memuji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Anak-anak, tadi kayaknya Lasa bawa temennya, di mana temen Lasa ya? Beb, Beb, kamu di sini. Oh, ternyata kamu yang bikin berat ya. Oke. Say bye-bye teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Yuk adik-adik semua, Lasa mau ajak kita untuk doa penutup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Allah berkuasa atas alam semesta, dan Engkau berkuasa atas segala yang terjadi di hidup kami ya Tuhan. Kami percaya sama Engkau, kalau apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan yang akan selalu menyertai kami, yang akan selalu ada buat kami. Ketika kami susah, ketika kami sedih, bahkan kalau ketika kami senang, ketika kami bahagia, Engkau ada sama kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau memberkati ya Tuhan. Seminggu ini ya Tuhan, kami belajar kembali melalui online. Engkau berkati biar kami tetap semangat. Kami gak main-main, kami serius. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang pintar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ya anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama, dan kita sudah juga memberikan persembahan. Sekarang, tinggal apa yang belum ya? Ayo, apa? Ya, art and craft. Kelas kecil hari ini membuat stickman, dan kelas besar membuat jelly. Wah, Lause penasaran nih hasil karya anak-anak di rumah. Jangan lupa ya difoto, lalu dikirimkan ke Lause masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, kita ketemu lagi. Lause akan mau ajarin kalian bagaimana membuat jelly laut merah ya. Oke, kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. Ini yang sudah Lause siapkan ya. Kalian akan dapat Yupi, tapi mungkin tidak Yupi yang ini, Yupi yang berbeda. Kita siapkan 400 ml air. Ini adalah Nutrigelnya, sebuah panci dan adukannya, wadah untuk mencetak agarnya, serta gula. Di bungkusnya dikatakan 100, tapi Lause tidak suka terlalu manis, jadi Lause kurangin gulanya. Tapi semua itu terserah kalian ya. Kalau memang kalian sukanya manis, 100 gram juga nggak apa-apa. Oke, kita sama-sama lakukan ya. Pertama, kita mau tuang dulu Nutrigelnya. Kita gunting ya. Kita isi. Kemudian kita masukkan gulanya. Baunya enak nih. Dan kita tuang airnya. Biru. Kita
diaduk. Nggak usah sampai rata, karena nanti kita mau masak. Nanti dia akan kecampur sendiri. Ya. Oke, siap? Kemudian Elsa akan taruh di atas kompor. Kita masak ya. Jangan lupa diaduk ya, supaya jelly dan gulanya itu tercampur rata. Kita masak terus sampai airnya panas ya. Diaduk terus ya sampai airnya mendidih, baru nanti diangkat. Diaduk terus ya. Untuk anak-anak yang kelas 3 boleh minta tolong mama kalau nggak bisa. Ini sampai airnya mendidih. Nah tuh, kalian lihat ya, airnya sudah mulai bergolak, artinya sudah mendidih. Kita matikan apinya, kita pindahkan ya. Nah ini Lause pindahkan nih ya, sambil diaduk ya. Nah Lause mau coba taruh ikannya agak di bawah. Jadi selain wadah, Lause juga sediakan tempat isinya air dingin beserta es batu. Ini tujuannya supaya agarnya cepat dingin ya, cepat jadi. Oke, sekarang Lause tuang ya. Kita tuang pelan-pelan. Tapi Lause nggak mau tuang semua. Ini taruh dulu, sisihkan. Lause mau ini agak beku dulu. Sambil kita siapkan yupinya ya. Yupinya kita siapkan. Kita potong yupinya. Nanti kalian hiasnya terserah kalian ya, nggak usah ngikutin Lause. Kalian nggak mau pakai es batu pun tidak apa-apa, nggak masalah. Ini cuma biar cepat dingin aja. Kita dinginkan dulu ya. Lause kipasin nih, biar cepat dingin. Lause lupa bilang sebelum kita dekor, kita harus cuci tangan dulu ya. Oke, nah sekarang ini kalian lihat, yang tadi masih di udah itu masih lebih panas. Yang ini sudah agak dingin nih ya, dan udah mulai sedikit kental tuh ya kan. Nah sebelum dia benar-benar keras, Lause mau taruh ikannya. Kita hias ikannya. Lause mau taruh ini di dasar. Nah sisanya buat ntar. Sekarang Lause tuang lagi ya. Tuang lagi sisanya nih. Moga-moga yupinya nggak meleleh. Ya, ada yang berenang ikannya. Jangan sampai masuk air. Jangan sampai masuk air. Nah, kita kipas lagi. Karena Lause mau kasih 2 lapis. Tapi kalian nggak harus ya begini ya. Nanti kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, kita taruh di atas aja ikannya. Nanti kalau dia sudah mulai sudah mulai keras, baru kita taruh ikannya. Ini sudah agak ini, Lause masukin lagi ya. Ingat ya, kalian tidak harus ikutin Lause, kreasi sendiri, karena itu akan lebih bagus. Jangan lupa nanti di foto ya, masukin ke IG-nya kita yang di Kids GKY GDS. Kalian masukin, jangan lupa nama kalian serta kelas sekolah minggu, supaya Lause tahu ini punyanya siapa. Oke? Nah, oke, Lause akan tuang yang terakhir. Ingat ya, kalian tidak harus ngikutin Lause Christine ya. Ini udah mulai beku. Tapi baunya enak nih, Lause pengen ikut makan. Oke deh. Siap, sudah jadi. Lause tinggal tambahin sedikit untuk nanti berikutnya. Oke, sisa yupinya boleh kalian makan. Jangan lupa ya, Lause tunggu loh kreasi kalian di IG. Sampai jumpa. Lause Christine lupa masukin fruity acidnya, sorry. Jadi sebelum dituang ke cetakannya, kalian masukin dulu fruity acidnya, diaduk dulu sampai rata, baru dituang ke cetakan ya. Sorry. The world is searching